integral untuk menghitung luas. Dan ternyata banyak gitu aplikasi lain di samping menghitung luas, ternyata kita juga bisa menghitung jarak yang ditempuh. Yang penting rumusnya ini kalian tahu ya. Yang penting rumusnya tahu. Kalau kalian tahu rumusnya seperti ini, maka tinggal kita ubah ya, tinggal kita V sama dengan dx per dt. Ya, kita kalikan sisi kanan dengan dt, kita kalikan sisi kiri dengan dt, ya, maka dt sama dt-nya hilang, maka dx sama dengan v dt. Ya, nah di sini kan kita tahu ini jarak atau distance, ya, ini kecepatan. Nah, kalau kalian punya fungsi kecepatan terhadap waktu, ya, maka kalian akan mendapati jarak tempuh. Ini nih Pak, yang saya catat, ya, misalnya mobil atau motor kita itu ada komputernya ya. Ketika saya jalan dicatat gitu. Wah ini nih Pak kecepatannya yang di-detect oleh komputer saya selama perjalanan 2,5 jam. Ya. 2,5 jam. Ini 0 sampai 2,5 jam. 2,5 jam. Ya. Kenapa saya pakai jam di sini Pak? Ya karena speedometer kalian itu mencatatnya kecepatan itu dalam kilometer per jam. Ya. Kalau dalam detik ya detik gitu. Biar nanti hasil kali itu jam dicoret sama jam, jangan jam sama detik, nggak hilang. Ya. Jadi kalian integralkan nanti. Ya nanti habis ini akan ada simbol integralnya, atau sebetulnya kalau mau pakai prinsip menghitung yang tadi itu potongan-potongannya, potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, nyusahin memang, tapi ini filosofinya. Basic ilmunya begini. Ya bagaimana tinggi dikali lebar atau panjang kali lebar. Ya, panjangnya ini apa tadi? Panjangnya kita udah sepakat V. V itu berarti kilometer per jam. Dikalikan lebarnya. Lebarnya itu potongan waktu, dt. Dan kita sepakat dt itu satuannya jam. Maka jam sama jam dicoret kilometer. Kalian akan mendapati distance. Ya. Oke. Kemudian contoh lain. Nah, ini juga menarik sekali nih. Ini aplikasi apa? Aplikasi pemakaian energi listrik di rumah, di kantor, di pabrik. Wah, penting banget. Atau kalian memiliki alat IoT yang kalian pasang entah di mana. Kita harus simulasikan sebelum kita pasang. Kalau dipasang susah dicarinya, susah diperbaikinya. Pasangnya juga di atas jembatan. Untuk mendetek getaran jembatan itu bahaya nggak, jembatan ini rubuh nggak? Ya. Itu IoT itu aplikasi di mana-mana udah. Untuk mengukur getaran, mengukur temperatur, mengukur, bahkan ada beberapa itu walaupun sempat masalah hilang ya, itu buat mendeteksi early warning buat tsunami. Ditaruh di mana? Di tengah laut sana. Jangan sampai udah kita taruh tengah laut, ada yang kurang Pak, ada yang kurang, tarik lagi. Kosnya tinggi. Jadi simulasikan di rumah, di lab kita, di komputer. Jadi kita tahu misalnya ini adalah catatan saya Pak. Ketika alat itu bekerja, saya simulasikan dia, saya suruh kerja dulu di rumah saya berapa jam, berapa hari, berapa minggu, sebelum nanti kita kirim ke, barangkali di Amerika itu dikirim ke Mars. Ya. Didetek ini. Didetek sama seperti tadi di sini, didetek, disimpan. Ya. Power yang dikonsumsikan, power yang tersedot. Ya. Karena power itu kan sebenarnya gampang aja. V sama dengan V kali I. Ya kan? Ini daya. Arus sama tegangannya berapa sih? Nah, kita bisa menghitung nanti energinya. Ya, kalau ini tuh kita bilangnya nih watt. Kalau ini kita bilangnya nanti ya, bilangnya boleh second. Boleh hour. Terserah kalian. Kalian mau amati per jam atau per second. Nah, yang sering itu ya kalau nggak second, hour. Contohnya kalau di rumah kita PLN, ya itu ini PLN kita itu berapa watt. Nah, kalian tuh bisa cek kok, bisa cek di depan itu di meterannya. Kalau kalian punya ampere tank, ya, ampere tank tang penjepit itu, kalian bisa menghitung I-nya, mengukur I-nya. Cantolin di situ I-nya tuh kelihatan naik turun. Kalau I-nya kalian tahu P-nya, kalian tahu P-nya. Jadi kurva ini tuh gampang kalian bisa dapati, kalian ukur ya.
Nah, sekarang berapa sih pemakaiannya? Jadi kita ingin tahu nanti kilowatt hour-nya yang kita bayar. Ini yang kita modalin gitu istilahnya. Ya itu dari integral tadi ya, dari perhitungan luas. Perhitungan luas apa? Perhitungan luas potongan-potongan ini yang kita aproksimasikan lah. Ya saya pakai midpoint karena midpoint tadi terbukti paling keren ya. Jadi saya tahu tingginya berapa, ya tingginya P. P pada saat ini. Dikalikan dengan DT. Ya ini ya integral nanti ya. Kita kalikan, dapatlah kita luas seluruhnya, ini yang KWH. Total W, total apa namanya, energi atau kerja yang kita harus investasikan. Baik. Nah, ini saya tunjukkan simbol dari integral ya. Saya langsung lompat kemari bahwa potongan-potongan tadi ya, tadi P kali T ya, P kali DT ditambah P kali 1 2 DT 2 sama ya. Ini sebetulnya nih kalau dengan tak terhingga ya, banyak sekali, ada 1000 2000. Itu dengan bantuan simbol Yunani itu kita bisa jumlahkan. Ya, pernah lihat simbol gini ya. PI DTI. Nah, I-nya dari 1 sampai N. N-nya tadi bisa 2, 4, 8, 10, terserah. Nah, ini itu akan berubah menjadi tanda integral. Ya. Kenapa sih tandanya begini? Untuk membedakan bahwa ini itu potongannya tadi masih potongan yang besar. Masih, ya sebetulnya bukan D ya, tapi delta T. Nah, karena delta T tadi kita akan bawa mendekati 0, maka dia berubah simbol jadi begini. Ya, ini sejarahnya begitu gitu, kita ikuti aja ya. Nanti ngitungnya kita akan atur gimana. Jadi ini adalah simbol integral, tanda integral. Ya, kalian ingat ya, tandanya kayak begini. Gambarnya gimana sih? Ya, gambar begini aja boleh. Ada yang gambar lebih bagus lagi barangkali gitu. Tergantung lah. Anak-anak SMP, SMA juga suka sekali. Yang penting dosennya dan dia bisa mengidentifikasi tanda integral. Ya, tanda integral ini ada batas atas, ada batas bawah. Ini batas bawah, ya ada di bawah. Batas bawah itu ada di sebelah kiri. Ya, kalau kalian punya fungsinya ini, fungsi fx, batas bawah ini ada di sebelah kiri. Inilah batasnya. Nanti ada batas atasnya di sini. Ini batas atasnya. Batas bawah, batas atas. Jadi nanti kita akan mengintegralkan luasan yang berada di bawah kurva ini dari A ke B. Jadi kalau saya balik ini misalnya integral, ini B ini A, ya ini B ini A gitu. Jadi kalian harus ingat batas atas, batas bawah itu kaitannya dengan mana interval yang rendah, yang paling kiri, dan mana batas interval yang paling atas, yang kanan. Oke, ini fungsinya yang akan kalian integralkan. Kita sebut integran. Ya, integran. Jadi kalau kalian ditanya, integrannya apa? Integrannya X kuadrat, Pak. Oh ya. Itu yang akan kita integralkan. Integralnya apa, Pak? Integralnya nanti habis ini ada contoh ya. Integralnya sinus X, Pak. Nah, itu yang akan kita integralkan. Nah, ini variabelnya ya. Jadi kalau kalian diminta ngitung ini nanti ada perhitungannya, ya ada contohnya, habis ini kalian akan lihat contoh ya. Berarti kalian menghitung integrasi fx dari A sampai B. Ya. Dari A sampai B, ya mungkin dari 2 sampai 4 misalnya. Hitunglah. Ini simbolnya begini. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh. Ya, contohnya ini kosong. Karena kita akan hitung, saya akan hitung dan kalian juga hitung bersama ya. Kalian hitung bersama, mudah-mudahan ya kita mendapati angka yang kita pahami gitu ya. Nah, saya akan ajak kalian latihan. Ya saya apa istilahnya ini, saya nggak langsung kasih kalian slide yang udah ada jawabannya. Ya kalau udah ada jawabannya itu nggak seru ya. Jadi saya kasih kalian kosong-kosong gini, jawabannya saya udah punya ya. Jadi yang diajarin di sini pasti integral yang bisa dihitung. Ya, nanti juga yang kita tanya di TB dan di ujian akhir integral yang bisa dihitung oleh manusia.
Ya, kalau kalian mau hitung pakai komputer lebih gampang lagi, ya. Jadi kalian jangan takut soal-soal integral ini bisa dijawab, ya. Oke, jadi kita hitung ya. Kita hitung yang pertama ini ada di sini ada 4 soal. Nanti berikutnya ada beberapa lah. Yang pertama ini kalau kalian lihat ya, ini adalah integralnya ini nih, integralnya itu x dalam kurung dikalikan x dikurang 3. Ini integrannya. Ini yang akan saya integralkan. Oke, dari mana? Dari 0 sampai 2. Ini batas bawah, batas atas. Ya. Nih, saya step by step. Mungkin yang udah jago integral bosan melihatnya. Nggak apa-apa, step by step ya. Jadi kalau udah jago, kalian bisa ngapain aja. Kalian bisa merancang macam-macam. Oke, nah integral ini akan saya kalikan satu setengah lainnya. Jadi x dikalikan x kuadrat. Oke? Dikurang 3x. Nah, integran saya sekarang begini. Ya, kalian bisa tutup boleh, tutup kurung boleh. Ya. Jadi nanti kita masukin lagi nih ke integralnya. Integral batas bawah, batas atas dalam kurung x kuadrat dikurang 3x dx. Ya. Oke. Nah, ini kalau kalian mau pakai cara panjang, silakan. Atau mau pakai cara langsung juga boleh, ya. Mau menghitung ini. Kalau mau menghitung satu-satu, ini kita bisa satu-satu kemari. Ini saya langsung aja, ya. Berapakah integral dari x pangkat 2? Tadi, tanjakan, antiderivatif. Ya, integral itu antiderivatif. Turunan itu turun. Kalau integral itu naik, nanjak ya. Jadi kalian ingat tabel yang tadi ya. X pangkat 2 itu akan berubah menjadi X pangkat 3, ya kan? Yang depan ini. Ya. Dengan 1/3 di depannya. Oke? Ngeceknya dengan cara turunin. Kalau saya turunkan sama nggak dia X kuadrat? Iya. Karena 3-nya ini turun, 3/3. X pangkat 3 dikurang 1, jadi X kuadrat. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pakai warna lain biar kelihatan. Yang ini ya, yang ini turunannya dari apa? Ya, jadi integralnya atau antiderivatifnya berapa? Minusnya harus ada juga di sini ya, minus. Nah, karena ini X, jadi X kuadrat ya. Jadi X kuadrat. Jadi naik 1 pangkatnya. Nah, kemudian dikompensasikan oleh 1/2. Jadi kalau kalian turunkan, dia akan jadi, 3/2 ya, karena ada 3-nya. Ya. Kalau kalian turunkan ini 2 turun, 2 sama 2-nya hilang, tersisa 3. Ini dia 3-nya di sini. Nah, X kuadrat turun jadi X. Karena diturunkan. Ya. Oke, ini adalah hasil integral saya sampai saat ini. Tapi karena ini adalah integral tentu, ya integral tentu itu integral yang dikasih batas. Dari 0 sampai 2. Jadi ditulisnya begini. Ya, ditulisnya seperti itu. Nah, terus gimana? Ya kita bilangnya dimasukin. Dimasukin angka X-nya ini. Ini X sama dengan 2, ini X sama dengan 0. Ya. Jadi sama dengan, ini saya ganti warna lagi jadi biru. Warna jadi biru. Sama dengan ya. Saya masukin dulu yang batas atas dulu. Harus batas atas dulu. Jadi batas atas saya masukin 2, saya masukin kemari. Ya. Tolong kalian lihat step by step-nya. 2 saya masukin kemari 2/3 ya. 2/3. Ini sepertiganya. Dikurang 2 saya masukin kemari. 3/2 dikalikan 2/2. 2 kuadrat. Nah, itu saya masukin yang batas atas.
Ya, ini kalian mau bikin kurung juga boleh. Sebenarnya nggak perlu, tapi boleh. Dikurangi, masukin batas bawah. Batas bawah, masukin batas bawah. Masukin batas bawah, yaitu 0 kemari, sepertiga kali 0. Ya, 0 pangkat 3, 0. Dikurang 3/2 pangkat, kalikan 0 pangkat 2, 0. Ya. Jadi ini sebenarnya hilang nih, ya kebetulan aja, karena soalnya 0. Jadi nanti di latihan kalian bisa berapapun, bisa minus. Ya. Oke, sehingga kita akan mendapati di sini perhitungan yang sangat sederhana. Setelah kita coret itu, yang depan ini menjadi 8/3 ya. Jadi saya langsung aja 8/3 dikurangi berapa di sini? 6/2. Ya, 6/2. 2 pangkat 2, 4, 6 ya, bukan 6/2. 6. Betul ya, 6 ya. 6. Nah, sekarang gimana nih? Ya, sekarang gimana nih? Ya, saya samakan penyebutnya dulu ya. Biar gampang nih, saya ganti aja ini jadi 18/3 ya. 6 itu 18/3, sehingga kalian nanti bisa sederhanakan, dan ini menjadi sangat mudah. Soal pertama itu, latihan pertama pasti mudah ya. 10/3 ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Sekarang yang ini, nah ini sudah disediakan dan tentunya lebih gampang ya. Sama dengan langsung aja, nah ini sama ya kayak tadi ya. 1/3 kali X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 3X. Wah, kok cepet banget sih Pak? Ya karena kalian udah belajar di atas ya. Jadi kebalikannya, kebalikan ini adalah 3 turun jadi X kuadrat. Nih, yang ini kemari, yang ini ke sini ya. Turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari 3X 3. Jadi gampang aja di sini. Nah, ini contohnya saya ambil batas atasnya 1, batas bawahnya -1. Gitu. Nah, kalian juga jangan bingung, nanti pasti begini nih, ini begini, dikurangi batas bawah. Ya, kalian step by step bisa begitu, kalian juga bisa lebih cepat, kalau yakin. Ya. Kalau enggak, lebih aman itu, kalian liatin pelan-pelan. Ya. Nah, ini saya masukkan aja ya. 1/3 karena 1 pangkat 3 itu 1. Bentar. Bolpennya nggak nyambung. Bentar ya. Tulisan saya nggak nyambung di sini. Sorry, bentar. Oke. Baik. 3 dikurang 1 ditambah 3. Gitu ya. Jadi kita masukin batas atas, dan sekarang kita masukin batas bawah. Nah, batas bawahnya kalian harus lebih hati-hati, karena kita di sini memiliki apa? Negatif. Ya. Jadi 1/3 dalam kurung -1 pangkat 3 dikurang -1 kuadrat ditambah 3 dalam kurung -1. Gitu ya. Lebih hati-hati. Kalau ini gampang yang depan ya. Yang depan itu gampang sekali. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini -1, ini 3, 2, 2/3 ya.
2/3 itu nanti kita bisa cek berapa per berapa. Dikurangi, nah ini kalian harus hati-hati. Saya kurung aja lagi. -1/3 itu -1. Ya. Karena kita kalikan -1 kali -1 kali -1. Jadi gampang aja ya. Jadi kalian di sini mendapati nilai berapa? -1/3. -1/3. Kemudian di sini -1² itu 1. Jadi -1 dan yang terakhir -3 ya. -3. Jadi sama dengan 2/3. Nah, ini kalian jumlahkan di sini minus semua ini. -4 ya, -4 jadi plus ya. Jadi plus 4/3. 3 ya. Ini kalau kalian mau jumlahkan juga bisa sebetulnya nih. 6/2/3 gitu ya. 6/2/3 itu sama dengan 20/3 ya. Ya, udah selesai begini. Baik. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan. Lancar-lancar aja ya. Lancar-lancar aja, oke. Nah, coba saya lanjutkan lagi nih. Soal-soal yang mudah ini, soal mudah itu ya mudah memang jahitnya. Nah, sekarang lebih menantang ini. Ya, lebih menantang karena di sini kita memiliki ada di bawah ya. Ada di bawah. Gimana nih? Gimana nih? Ya, tentunya kita ingat yang tadi itu. Yang tadi. Di tabel tadi ya, di tabel tadi itu X pangkat N nanti derivatifnya berapa? 1/N tambah 1 gitu kan? X N tambah 1. Jadi kalian ingat ini. Dan ini kebetulan juga dibikin yang mudah karena X-nya ini tinggal sendirian. Nggak ada apapun. Nanti kalau seandainya itu kita akan lanjut dengan halaman berikutnya yang namanya substitusi ya. Kalau ini masih gampang, jadi kita duga ya, kita duga 1 ya, kalau ini nih N-nya kan ada di bawah ya, ini di bawah. Jadi 1/Xn minus N gitu ya. Itu kan 1 sama dengan X pangkat N ya. Ini 1 per. Jadi kita duga ini begini gitu. Kita duga begini. Jadi ini minus ya. Ini minus. Jadi kalau itu minus, nanti minusnya akan bertambah atau berkurang gitu. Ya. Jadi dia ini ada di bawah. Kita samain aja seperti ini. Atau kalau kalian di sini memiliki 1/1/X pangkat 4, itu kalian balik ya. Tadinya di sini begini jadi X pangkat minus 4 gitu ya. Ya kalian bisa ngikuti ya. Jadi kaitan dengan pangkat karena dia sendirian tuh bisa dikerjakan dengan semudah ini. Jadi N-nya itu minus 4. N-nya minus 4. N-nya minus 4. Jadi kalau X pangkat minus 4, maka kita akan ubah menjadi X pangkat minus 3. Karena minus 4 tambah 1. Jadi dia, karena kita integralkan, maka dia berkurang 1. Dia naik sih ya, naik. Pangkatnya naik gitu. Dari minus 4 ke minus 3 itu naik jadinya. Nah yang bawah ini jadi 1/-3. Ya, minus 3 saya taruh minusnya di bawah, nggak apa-apa ya. Karena minus 4 tambah 1 minus 3. Nah jadi analogi ini yang kita buat di sini. Jadi kalau kita integralkan ini, maka kita akan mendapati hasilnya sama dengan ya 3 ini konstanta, jadi kita diamkan 3 dikalikan gitu minus 1/3 atau mau 3 minusnya di bawah kayak tadi juga boleh, dikalikan dengan X pangkat minus 3. X pangkat minus 3-nya di sini karena di sini ada tambah 3-nya, jadi kita tambahkan aja
X pangkat X tambah 3 pangkat minus 3. Nah, sekali lagi, kenapa ini kita abaikan? Karena turunan dalamnya itu nanti 1 ini. Ya, nanti akan kita ke sana, tapi ini contoh soal ini dulu. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan menjadi minus 1 per, saya taruh ke bawah lagi, X tambah 3 pangkat 3. Nah, batas atas, batas bawah, ya, tadi ya di sini. Ini adalah batas bawahnya minus 2, batas atasnya 2. Yang kita tinggal masukin aja nih, gampang, harusnya sama kayak tadi. Dalam kurung, dikurang dalam kurung gitu ya. Kita masukkan batas atasnya, jangan lupa minusnya nih ada di sini, minus 1 per. Dalam kurung di sini. Kita masukkan aja, jadi 2 tambah 3 itu 5, 5 pangkat 3. Ya. Dikurang minus 1 per. Ya. Minus 2 tambah 3 itu 1, jadi 1 pangkat 3. Ya, jadi ini sangat mudah. Setelah kita dapatkan begini, maka saya akan mendapatkan hasil yang depan ini minus 1 pangkat 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. Ya. Jadi 125. Ini 1 pangkat 3 itu 1 ya, minus 1 dengan minus jadi tambah. Oke, sehingga hasil akhir kita, ini kita samakan penyebutnya, maka jadi 124 per 125. Oke, yang terakhir di soal yang mudah-mudah ini juga sama ya, kalian lihat di sini tetap kita memanfaatkan fenomena ini kita latih di sini. Maka kalian akan mendapatkan yang depan itu, sekali lagi karena X kuadrat soalnya sama semua. Sepertiga X pangkat 3, itu yang X kuadrat, ditambah, nah ini yang menarik. Ya. Ini menarik karena N-nya itu X pangkat setengah. Ya, akar X itu X pangkat setengah. Jadi, mau tidak mau, kita akan dapati di sini setengah tambah 1. Ya, yang atas itu kan. Setengah tambah 1 itu 3/2. Ya, tolong kalian jangan kaget tiba-tiba muncul angka 3/2 itu karena setengah tambah 1. N tambah 1. Nah, ini kebalikannya jadinya. Jadi 2/3 di sini. 2/3. Ya. Kok bisa 2/3 sih? Ya karena 3/2 di bawah. Di bawah 1 dibagi 3/2 dibalik 2/3. Oke. Saya langsung aja masukin di sini batas atas batas bawah ya, batas bawahnya udah jelas 0 0 ya. Dikurang 0 nanti nih ya, dikurang 0. Batas atasnya itu 1/3 kali 1 pangkat 3. Jadi saya tulis aja begitu ya, tambah 2/3 kali 1 pangkat 3/2, saya tulis aja begitu, dikurang 0 ya, karena batas bawahnya 0, ini 0 semua. Hasilnya sama dengan berapa? 3/3 atau sama dengan 1. Itu adalah 4 soal yang saya gunakan untuk menunjukkan ke kalian kaitannya dengan ini. Ya, tentunya kita akan sedikit persulit soalnya. Soal latihannya kita persulit biar kalian juga mengalami soal-soal yang penuh dengan adventure. Tapi pelan-pelan masih saya kasih bantuan. Ya, saya kasih bantuan. Pertama, bantuannya di sini bahwa integral ini kita akan manfaatkan tadi ya, persamaan X pangkat N itu diubah menjadi 1/N tambah 1 X pangkat N tambah 1, tetapi dengan trik yaitu metode substitusi. Kita substitusikan supaya kelihatan kayak begininya nih, Nah, ini udah jadi format standar, tetapi nggak kelihatan di sini. Kalau kalian lihat ini nggak kelihatan, gimana ceritanya? Kok angkatkan ribet gitu kan? Ya, ribet. Nah, ini dikasih trik dulu, dikasih clue, ya, dikasih clue. Ini clue-nya nih kalau kalian lihat. Gunakan itu. Ya, gunakan substitusi supaya yang susah jadi mudah. Gimana caranya? Ya, caranya ganti aja ini. U sama dengan X pangkat 3 ditambah X. Ya. Pokoknya kalau kalian ketemu sama yang ini, ganti sama U. Oke.
Jadi kalian tahu ini nih, ini U nih. Kok bisa gitu sih? Ya memang ini nih clue-nya ini yang jadi rahasianya nih. Soal susah jadi mudah gara-gara clue itu. Makanya seringkali kalau mahasiswa lagi diskusi sama dosen itu lagi ditanya, lagi ujian, kasih clue-nya dong Pak. Pak, saya kasih masukan ya, begini, coba pikirin. Nah, dosen yang baik itu biasanya ngasih clue. Ya, kalau masih belajar ya Anda masih clue. Nanti Anda kerja di kantor ada bosnya ya kasih clue juga lah. Coba kamu lihat ini nih. Jadi kalian juga nggak akan dibiarkan tersesat dalam kesesatan ya. Nah, diajarin juga lah. Oke. Nah, jadi ini nih yang depan itu udah bisa kita ganti ya, tiba-tiba bisa kita ganti yang depan. Ya, tanda integralnya saya tuliskan di sini ya. Jadi U pangkat 5. Oke. Yang depan ini. Nah, sekarang yang menarik adalah di sini ada yang lain dan ada dx. Kalau nanti ada dx, karena U sama dengan fungsi x, ya kita akan ganti dx menjadi du. Ya, gimana caranya? Caranya, ini saya lukiskan pakai warna lain ya. Jadi ini kita turunkan terhadap x. du per dx. Oke. Turunkan terhadap x. X-nya diturunin, du per dx. Ini kalian udah tahu, U sama dengan X pangkat 3 tambah X. Turunan X pangkat 3 apa? 3X kuadrat. Oh, ternyata memang ketika ngitung integral, kita harus tahu diferensial. Ya, kalian udah belajar satu semester. Ya, jadi term yang depan ini, X pangkat 3 turunannya ini, term yang belakang, X menjadi 1. Oke, gampang ya. Sehingga kita bisa ganti ini, du sama dengan dalam kurung 3x kuadrat tambah 1 dx. Oke? Jadi kalian bisa mendapatkan du sekarang. Karena integralnya sekarang fungsinya u. Jadi jangan dx lagi. Nggak boleh dicampur. U itu fungsi dari x. Jadi ganti. Dan tiba-tiba, ya karena soalnya memang udah disetting ya. Jadi kalian lihat, wah kayaknya kebetulan nih Pak. Iya kebetulan memang soalnya udah disetting. Ini cuma latihan aja, nanti di ujian segala macam tugas udah di setting semua. Kalian bisa lihat yang saya lingkari hijau ini, ya, itu adalah du. Ya. Sehingga di sini du. Kalian bisa lihat tiba-tiba soal ini kok jadi mudah ya Pak? Iya, setelah kelihatan begini jadi mudah. Integral u pangkat 5 du, bayangin u-nya itu x, ya, kepala bayangin. Ini kan sama aja seperti yang di atas ini. Jadi sama dengan U per 6 1/6. Ya kalian mau tambahkan C juga boleh, lengkap. 1/6 U pangkat 6 tambah C, itu hasilnya. X-nya mana Pak? Ganti lagi U-nya dengan yang tadi kita ambil ini. Jadi hasilnya 1/6 X pangkat 3 tambah X pangkat 6 tambah C. Ini hasilnya. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Ini contoh berikutnya. Ya, ini juga gampang. Nah, ini nanti kalian latihan lah ini ya. Ini bonus saja nih, bonus kalau mau latihan. Ya. Karena waktu kita nggak mencukupi. Saya kemari aja. Ya. Ini juga membingungkan. Ini gimana ceritanya nih Pak? Ini membingungkan karena ini nggak langsung kelihatan. Yang standar ini harus kita ganti dengan substitusi. Dikasih clue. Ya, ini clue-nya. Gunakan ini clue-nya. Jadi kita tahu di sini nih, ya, yang nanti saya lingkari ya, lingkari warna biru, yang ini tuh, ya, integral apa? U pangkat setengah, ya karena akar. Nah kemudian gimana kita mengganti dx dengan du? Ya seperti tadi yang kita lakukan dengan contoh sebelumnya. Turunan u terhadap x, ini saya langsung aja di sini, du sama dengan turunannya apa nih? Turunannya apa nih? Turunannya 2 dx. 2 dx. Jadi
dx-nya ini bisa kita ganti dengan di sini setengah du. Waduh, x yang di sini gimana? Nah, ini yang runyamnya nih, ternyata nggak semua itu berjalan dengan sesuai harapan kita, tiba-tiba hilang gitu. Runyamnya itu di sini ternyata masih ada x ini. Ini gimana ceritanya? Ya ini yang kita ganti dengan ini. Ya. Jadi x itu kita ganti dengan u, yaitu dengan cara yang ini. U sama dengan 2x tambah 1, ya. Supaya menjadi x sama dengan gimana? Ya, tinggal kita lakukan ya. Standar ya. Kurangi sebelah kiri dengan 1, bagi sebelah kiri kanan dengan 2, maka x sama dengan setengah u dikurang setengah. Ya. Jadi kalian bisa dapati itu dan kalian bisa masukin sekarang ya ke persamaan ini nih di sini yang warna hijau. Jadi kalian mendapatkan di sini saya masukin warna lain lagi biar kelihatan. Ya, biar kelihatan ya, ini setengah u kurang 1 dikalikan dengan akar u atau u pangkat setengah dikalikan dengan setengah du. Ya, ada setengah kita keluarkan juga boleh ya. Jadi saya keluarkan 1/4 integral, ya jangan lupa kurungnya ya. Yang depan ini u dikalikan u setengah jadi u 3/2. Yang belakang dikurang u setengah du. Jadi kalian berhasil mendapatkan bentuk seperti ini. Ya sisanya cuma tinggal ambil aja itu ya. Ini 1/4 di depan jangan lupa. Ini 3/2 jadi 5/2 ya. Jangan bingung kenapa jadi 5/2 karena ditambah 1. Ya depannya jadi 2/5 supaya saling hilang nanti. Dikurangi nih u setengah tambah 1 3/2. Ya, kembali jangan bingung ya. 3/2 dan itu tentu depannya harus kita kompensasikan dengan 2/3. Dapat kalian hasilnya ini. Ya, tambah C. Nah, kalian balikin lagi ya dengan X-nya tadi agak panjang memang. Jadi kalian akan mendapatkan di sini 1/10 ya, 1/10. U-nya balik lagi 2x tambah 1 pangkat 5/2. Ini 1/6 ya, minus 1/6. Kita balikin lagi 2x tambah 1 3/2 tambah C. Ya, jadi ini hasilnya dari perhitungan tadi. Ini kalian bisa cek bahwa metode substitusi itu bisa beraneka ragam dan hasilnya sama nanti. Kalian bisa cek ya, gunakan ini clue-nya, U-nya begini, gimana selanjutnya. Oke. Masih ada 1-2 contoh lagi ya di sini. Kalau saya rasa juga ini gampang juga ya, cuma ini nggak dikasih clue. Gitu. Gimana nih kalau nggak dikasih clue? Ya biasanya itu substitusi itu untuk mempermudah. Ya, idenya itu untuk mempermudah sehingga di sini contohnya itu kayaknya ini nih saya akan permudah nih supaya jadi sinus. Jadi U sama dengan X pangkat 3/2 ditambah 1. Ya. Kalau ini gimana nih U-nya? Ya U-nya untuk mempermudah tentu yang bawah ya. U sama dengan 1/X. Ya. Tuh. Itu jadi mudah nanti ya. Nah, di sini kan dx sama dengan du. Jadi kalian bisa ganti ini dengan ini. Yang bawah ini juga bisa diganti jadi 1/u pangkat setengah ya. Yang atas gimana nih? Yang atas ya ini tinggal dibalik aja nih ya. Yang atas tinggal dibalik aja. Kalau u sama dengan 1 tambah x, maka x sama dengan u kurang 1. Jadi di atas ini u kurang 1. Ya. Dikalikan dengan du-nya ya, dx itu sama dengan du ya, dari ini tadi du, sehingga kalian bisa mecah ini integral ya dalam kurung ini bisa dipecah. Kenapa? Karena pembilangnya sama. Pembilang penyebut ya di bawah ya. Jadi u per u setengah dikurang 1/u setengah dalam kurung du. Nah ini kan kalian bisa ngitung nih ya. Jadi u setengah nih ya. Jadi integral
U setengah dikurang U pangkat minus setengah. Karena naik dia dari bawah ke atas. Dikali DU. Ya ini kalian standar aja, bisa dihitung. Jadi 2/3, X pangkat 3/2. Ya. Kenapa? Ya saya hafal lama-lama bahwa setengah itu kalau diintegralkan jadi 1/2. Jadi 3/2. Dan ini harus dikompensasikan nih, karena di 1 di sini. Kompensasikan di bawah kemari 3 dibagi 3, 2 dibagi 2. Nah yang ini kalian harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Karena ini minus setengah. Tambah 1 berapa? Oh jadi setengah Pak. Ah, gampang juga Pak ya. Iya memang gampang. Sorry ini U. Memang gampang. U setengah. Nah ini dikompensasikan jadi 2. Ya. Tambah C. Nah, kembali nanti U-nya kalian masukkan di sini. Jadi gampang 2/3. 2/3. 1 ditambah X ya. Saya tulis biar gampang gini aja lah 3/2. Dikurang 2. Ini juga biar gampang. Saya pakai gini. Kalian mau pakai akar terserah. Ya, ini juga mudah nih. Ya, ini mudah. Jadi kalau U-nya segini, maka DU-nya berapa? DU-nya sama dengan, ini kan turunan ini 0, turunan ini 3/2X pangkat 3/2 kurang 1. Jadi pangkat setengah. DX. Ya. Nah ini kita bisa ganti. Ini itu sama dengan ini. Itu bisa kita ganti ya menjadi 2/3 U. 2/3 DU. Sama dengan X pangkat setengah DX. Ya, ini kita ganti dengan yang di atas sehingga hitungan kalian menjadi ya sinus U gitu kan? Karena udah diganti jadi U dan ini jadi 2/3 DU. Berapa integral sinus U? Hafal ya? Sorry. Minus kosinus. Ya kan? Ini depannya 2/3 karena konstanta. Jadi kalian dapati di sini tambah C ya. Kita balikin lagi jadi minus 2/3 kosinus dalam kurung. U-nya itu kita balikan. Ini sama dengan X pangkat 3/2 tambah 1 tambah C. Jadi memang substitusi itu biasanya sudah match. Sudah di matching supaya kalian bisa dapat itu. Baik. Itu soal-soal yang saya tampilkan ke kalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti akan saya ini kan ya, akan saya rekamannya akan saya share. Ini ada tugas ya, latihan yang kalian harus kerjakan secepat mungkin. Jadi kita minta paling lambat besok di foto ya, di foto, di upload ke pos ya, nanti kita buka ya Bu Uma ya tempat uploadan. Jadi ini ada 10 soal. Kita minta kalian para mahasiswa itu minimal mengerjakan 1 ya. Tolong kalian lihat hati-hati dengan petunjuknya ini. Kerjakan soal latihan berikut ini ya sesuai dengan angka terakhir dari NIM Anda ya. Misalnya prima itu 004 ya. Betul ya? Prima. Nah, Anda ngerjakan yang ini ya. Kemudian siapa? Abdul Aziz berapa nomornya? 27, Pak. Nomor 27, Pak. Belakangnya 7, Pak. 7. Ya, kalau belakangnya 7 yang ini. Yang belakangnya 0. Ada nggak yang belakangnya 0? NIM. Saya Pak, belakangnya 0. Nah, Abdul Rashid 10 belakangnya ya, apa 20? 30 Pak. 30. Nah, berarti Anda ngerjain yang ini ya. Nah, ini semua soal, nggak ada yang susah, nggak ada yang mudah ya. Jadi kalian ngerjain. Kalau saya lebih suka bahkan kalian coba-coba juga yang lain. Karena latihan. Ya, tetapi tolong buat segera besok soal kalian. Nanti kalian saling discuss ya. Mungkin juga cari-cari juga di tempat lain sehingga kalian bisa mendapatkan hasilnya. Jadi kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan ya. Rekamannya saya stop dulu.